Ya, ingat ya, setiap tasydid itu harus ditekan, nabr atau nabroh, ditekan, kecuali dua huruf yaitu nun dan mim. Jadi nun, mim bertasydid itu harus gunnah. Perlu banget diketahui bagi ayah bunda, sering sekali terjadi kesalahan huruf zo, cara pengucapan huruf zo ya. Ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas, atau sederhananya lidah kita ujungnya digigit sedikit. Nah, za sama seperti huruf za ya, zal sama. Tapi bedanya dia memiliki sifat tebal huruf za ini. Lo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, pecinta Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, berjumpa kembali bersama channel Tahsin Yuk. Saya ucapkan marhaban bikum, selamat datang kepada Bapak Ibu, Ayah Bunda yang baru mengklik video ini. Dan saya juga ucapkan marhaban bikum, selamat datang kepada Ayah Bunda yang dari mana saja, ya, mungkin ada dari Indonesia atau juga dari Singapura, Malaysia ataupun Brunei. Saya ucapkan marhaban bikum, selamat datang kepada kalian semua. Baik, insyaallah video channel Tahsin Yuk hadir ya untuk membantu teman-teman ayah bunda untuk mempelajari bacaan Al-Quran, tilawatul Quran dengan tajwid tahsin yang benar ya, dengan tentunya metode mudah ya, langsung praktek. Oke, langsung saja seperti biasa kita melanjutkan tilawah Al-Quran kita, mengurai tajwid Quran surah Al-Mulk ya. Kemarin ya, video sebelumnya kita sudah sampai ayat ke-7 ya, ayat ke-7. Ini ayat ke-7. Baik, sekarang kita akan lanjutkan ayat berikutnya yaitu ayat ke-8. Baik. Ya, untuk Bapak Ibu, Ayah Bunda yang baru menonton video ini, yang ingin nonton dari awal boleh tonton saja, klik di YouTube-nya Tahsin Yuk ya. Kemudian di situ ada playlist. Nah, di situ ada belajar mengurai tajwid Quran surah Al-Mulk. Ya, klik aja di situ, tonton dari awal atau mungkin langsung tonton dari video ini, boleh, tidak masalah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari ta'awudz ya, isti'adzah ya. Perhatikan bibir saya atau boleh langsung diikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke. Jadi dipaksakan ya bibir kita. Oke, sekali lagi perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, perhatikan. Ikutin dulu ya, boleh diperhatikan dulu atau ingin diikutin langsung boleh. Takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Oke, sampai di sini. Perhatikan kita pelan-pelan. Takadu. Nah, di sini ada huruf ta, ada huruf kaf ya. Huruf ta, huruf kaf ini dia memiliki sifat sama-sama hamas dan syiddah. Syiddah dan hamas. Ya, jadi dia sifat sama, makhrajnya beda. Ta, huruf ta itu ada mengalir angin nafas sedikit sama seperti huruf kaf. Ta, ka. Tapi ini memang ada perbedaan pendapat para ulama ya. Jadi ada pendapat pertama itu ketika dia hidup fathah kasrah dhammah ya. Ketika ta, titu atau kakiku itu anginnya tidak mengalir nafas, biasa saja. Kakiku, ta, titu. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, dia boleh mengalirkan nafas ya. Ta, titu, kakiku. Nah, itu dua pendapat ya. Tapi dua pendapat ini sama-sama sepakat kalau ketika sukun, kalau ketika mati dia mengalir nafas. Ak. Nah, seperti itu ya. Itu sedikit wawasan ya. Jadi Bapak Ibu, Ayah Bunda,
Boleh memilih dua-duanya atau satu di antara satunya, boleh gitu ya. Baik. Takadu, du manyun ya. Takadu tamayyazu. Tamayyazu, di sini ada huruf ya bertasydid. Tasydid ya, ingat ya, setiap tasydid itu harus ditekan, atau dalam hukum tahsinnya itu nabr atau nabroh, ditekan, kecuali dua huruf yaitu nun dan mim. Nun dan mim itu tekannya itu bukan ditekan, bukan dinaber, tapi digunnahkan. Jadi nun mim bertasydid itu harus gunnah. Nah, tapi kalau huruf lain itu harus ditekan, tapi juga dilihat ya sifatul hurufnya. Nah, huruf ya ini dia memiliki sifat lin ya, itu lembut, jadi jangan terlalu kasar ya. Tamayyazu, takadu tamayyazu, tamayyazu minal ghayz. Nah, di sini ada matlin ya di sini. Nah, jadi ghayz di sini huruf gha, kemudian di depan ada huruf ya, ghayz. Huruf dha itu makhrajnya ya, ini perlu banget diketahui bagi ayah bunda. Sering sekali terjadi kesalahan huruf dha, cara pengucapan huruf dha ya. Huruf dha itu ujung lidah kita menyentuh ujung gigi seri atas. Sini ya. Disentuh ujung lidah menyentuh sini, ujung gigi seri atas. Atau sederhananya lidah kita ujungnya digigit sedikit. Nah, dha sama seperti huruf dha ya, dal sama dha, tapi bedanya dia memiliki sifat tebal huruf dha ini. Lo pangkal lidah naik ya, pangkal lidah naik. Dhu dan dia juga memiliki sifat rikhwah, mengalir suara ya. Minal ghayz. Nah, jadi keluarkan dulu suaranya, tapi jangan, awas jangan sampai berlebihan ya. Minal ghayz, seperti itu ya. Takadu tamayyazu minal ghayz, gitu ya. Tapi awas ketika ghayz, bibirnya jangan sampai manyun atau moncong ya. Minal ghayz, tidak, tapi ghayz gitu ya. Oke, lanjut. Perhatikan kullama, ini panjang ya, panjang 4 atau 5 harokat. Kullama, ku ketika ku itu manyun ya, moncong karena domah. Kullama ulqiya fiha, jadi harus betul-betul dipraktikkan ya itmamul harokat ya. Jadi itmamul harokat itu kesempurnaan harokat ya. Ketika fathah, dhammah, qasrah itu harus betul-betul dipraktekkan, dipaksakan. A I U, dhammah, ketika dhammah mulut harus dimoncongkan. Kullama ulqiya fiha, jadi kullama ulqiya fiha faujuna. Awas, perhatikan di sini. Nah, ini banyak sekali sebenarnya, tapi kita pelan-pelan saja. Ya, kita persingkat ya. Faujun. Di sini ada huruf waw, ada huruf waw. Waw itu dia memiliki sifat lin dan makhrajnya dua bibir yang moncong ya. Wa. Ketika fau harus moncong, harus manyun. Jangan sampai hanya sekedar fau, tidak, tapi fau harus manyun ya. Faujun sa'alahum. Nah, kemudian di sini ada faujun. Nah, di sini ada dhammahtain berjumpa dengan huruf sin ya. Ini hukumnya ikhfa hakiki, dan perlu diperhatikan ikhfa itu tidak melulu dia samar-samar, tidak, tapi harus perhatikan huruf sesudahnya. Dia harus persiapan ke huruf sesudahnya, yaitu huruf sesudahnya itu huruf sin. Nah, huruf sin makhrajnya yaitu ujung lidah, suaranya atau vokalnya itu berada di ujung lidah, berada di antara gigi seri atas dan bawah. Sa, atau sederhananya gigi seri atas dan bawah nyentuh. Sa.
sa. Jadi asal suaranya di ujung lidah. Sa. Gigi seri atas bawah rapat ya. Sa. Nah, ketika faujun sa. Jun. Nah, ketika jun, nah ini sering sekali terjadi kesalahan ya. Dengungnya ataupun samar-samarnya itu di tengah lidah, mohon maaf, di ujung lidah kita. Faujunsa, junsa di sini. Ya, di sini. Bukan di tengah. Faujunsa, tidak. Tapi faujunsa. Jadi persiapan mau mengucapkan huruf sin, gitu ya. Faujun sa'alahum, sa'alahum khazanatuha, dan perhatikan ini juga sering terjadi ya kesalahan ketika huruf zai. Huruf zai ini terbawa tebal. Huruf zai itu dia istifal ya, dia tidak tebal. Za bukan zo. Di huruf zai, sebelum huruf zai ada huruf kho itu tebal ya, kho. Nah, kemudian ada zai, sehingga huruf zai ini terkadang terbawa tebal. Khazanatuha. Awas ya. Nah, kalau apalagi bacanya terlalu cepat, itu biasanya huruf yang tadinya tipis terjadi menjadi tebal. Ya, jangan seperti itu. Baik. Khoza, mulutnya dibuka. Za. Jadi rumusnya ketika huruf itu tipis, huruf itu tidak tebal, maka mulutnya harus betul-betul dibuka atau disenyumkan. Nah, itu rumus ya. Ya. Khazanatuha alam, dan ingat awas ini panjang tuha, kemudian di sini ada hamzah, jangan sampai diseret-seret. Khazanatuha alam, nah tidak ya, tapi harus ada koma di sini ya. Alam khazanatuha alam ya. Alam ya'tikum nadhir. Nah, dan perhatikan ketika nadhir ini ro-nya tipis. Nadhir, bukan nadhir, tidak, tapi nadhir, betul-betul tipis. Ya, ingat ya, itu rumus kalau ingin baca fasih, baca Al-Qur'annya dengan benar, ya maka kita harus sempurnakan harokatnya, sempurnakan tebal tipisnya. Baik, coba kita ulang dari awal dan kita praktekkan ya. Coba sama-sama ya, pelan-pelan dari sini. Ya, tarik nafas. Takadu tamayyazu minal ghaidh. Oke, tarik nafas lagi. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum. Oke, sampai di sini ulang dari sini. Ada di sini saja. Faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Shadaqallahul azim. Baik, jika ada pertanyaan, tanyakan saja di bawah ini di dalam komentar ya. Kalaupun ada yang ingin belajar tahsin secara online WhatsApp, boleh hubungin nomor di deskripsi di bawah. Baik, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.